Halo Pak, nama saya Ruben Marolum Silalai dari kelas 1296 dan di video ini saya akan menjawab soal-soal dari halaman 21. Soal pertama, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Karena kebanyakan orang berhenti sekolah itu karena biaya sekolah seperti uang sekolah, uang buku, dan peralatan-peralatan sekolah. Sedangkan banyak siswa juga yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka harus bekerja untuk menghidupi menghidupi hidupnya. Soal kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya. Menurut saya dari sila kelima, Pak. Karena fenomena orang-orang putus sekolah itu diakibatkan karena kurangnya biaya atau terputusnya akses dalam dunia pendidikan, sedangkan kelompok-kelompok masyarakat yang lain mendapatkan pendidikan yang baik. Hal ini kan berlawanan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang baik, Pak. Nomor 3, adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Menurut saya ada, Pak. Pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga. Kedua itu dari pergaulan bebas atau lingkungannya. Baru dari budayanya, dan dari diri sendiri juga, Pak. Dari diri sendiri dia niat atau tidak bersekolah, Pak. Nomor 4, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, diantaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa sekolah, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya. Menurut saya sudah berhasil, Pak. Indikator keberhasilannya, partisipasi siswa di tiap tahunnya itu meningkat, dan banyak sekolah yang sudah gratis, dan kesejahteraan guru dan juga siswa-siswa yang lebih baik. Nomor 5, selain pemerintah, siapa lagi bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang bisa ditampilkannya? Yang bertanggung jawab di masalah ini selain pemerintah itu orang tua pastinya, guru, teman-teman, diri sendiri juga, Pak. Perannya itu memotivasi orang-orang yang kurang mendapatkan pendidikan agar dia semakin semangat belajar dan tidak lupa untuk melanjutkan sekolahnya, Pak. Nomor 6, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya supaya solusi itu berhasil? Menurut saya solusinya itu mengajak kembali atau mengingatkan kepada anak-anak yang putus sekolah pentingnya itu pendidikan untuk menjalani kehidupannya. Strateginya kayak memotivasi biar dia semakin semangat lagi, Pak. Nomor 7, kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu. Bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Contohnya itu eksploitasi anak, misalnya kayak menjadikan anak menjadi pengamen atau pengemis gitu, Pak. Cara solusinya itu mempertegas pemerintah dan pengawasan untuk menindak orang-orang yang melakukan eksploitasi anak ini, dan kesadaran masyarakat jika melihat kejadian-kejadian seperti ini melaporkan pada pihak-pihak yang terkait agar tidak ada lagi kejadian-kejadian atau kasus eksploitasi anak di negara Indonesia, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Halo Pak, nama saya Ruben Marolum Silalai dari kelas 1296 dan di video ini saya akan menjawab soal-soal dari halaman 26. Nomor 1, mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih sering terjadi? Menurut saya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban warga negara, dan banyak
warga negara yang menuntut haknya sebelum melakukan kewajibannya. Sedangkan hak dapat kita peroleh ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Nomor 2, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut saya yang bertanggung jawab itu adalah semua warga negara. Yang pertama rakyat sebagai pencegah dan pelapor, dan kedua adalah Komnas HAM sebagai lembaga yang mendasari berlakunya undang-undang dan sebagai lembaga peradilan. Soal ketiga, apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Melakukan sosialisasi tentang kewajiban warga negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban. Yang kedua itu melakukan atau menindak tegas orang-orang yang melakukan atau melanggar hak-hak dan pengingkaran kewajiban. Sekian dan terima kasih, Pak.